Nah, makanya saat ini banyak juga penambang yang berasal dari penambang elektronik gitu. Jadi dia mengolah dari elektronik dan bahkan banyak sekali yang menggunakan perak ini di industri lainnya. Nah, nanti kita akan lanjut ke berikutnya. Oke, lanjut. Nah, penggunaan perak ini, mohon maaf sebentar. Ya, penggunaan perak ini dari zaman dahulu kala sudah banyak digunakan ya, dimulai dari patung-patung, koin itu sendiri, bahkan sebelum dirham itu sudah ada yang menggunakan perak sebagai mata uang. Nah, namun perak itu sendiri berkembang dan lebih banyak di zaman kekhalifahan ya, karena penguasaan Islam itu menyebar ke seluruh dunia sehingga lebih dikenal oleh masyarakat banyak atau pada umumnya. Nah, ini seperti contoh di sini ada beberapa yang kita ambil. Nah, ini saya ambil dari Wikipedia ya, sampel beberapa penggunaannya, dimulai dari sendok, piring, patung, dan lain-lainnya. Oke, next slide. Nah, ini pengguna dan penggunaan perak. Nah, seperti balik lagi seperti yang sebelumnya disampaikan, banyak sekali yang digunakan sebelum-sebelumnya itu lebih ke alat-alat seperti makanan, dan juga karena perak ini boleh dibilang antibakteri sehingga digunakan juga sebagai obat-obatan. Itu sebagai bubuk ya, itu untuk pemulihan dan juga boleh dibilang eh, luka ya kalau zaman dulu ya, dia ditaburkan seperti itu. Nah, termasuk juga properti di eh, di dia seperti didinginkan, jadi materi yang untuk eh, pengawet boleh dibilang. Jadi ketika zaman dulu banyak pelayar ya, itu menggunakan perak itu untuk digabungkan dengan ikan-ikan yang fresh gitu. Jadi supaya dia awet ya, ya karena kan dia dingin, memiliki sifat dingin juga, menyerap dingin. Nah, itu juga digunakan di sana. Dan di saat ini di zaman modern bisa kita lihat di sini di bawah yang bulat ini ya, penggunaan perak itu banyak sekali di perhiasan, fotografi. Nah, termasuk di antaranya itu foto. Kalau mungkin yang zaman bukan milenial masih mengenal kayak Kodak, Fujifilm. Nah, itu mengandung perak itu ya, ininya filmnya, termasuk juga X-ray itu juga mengandung perak. Dan di antara lainnya digunakan juga sebagai koin ya, karena saat ini banyak sekali kayak koin yang kita ketahui dari luar Kanada ya, koin dari Amerika, Kanada maupun dari negara lainnya. Nah, saat ini juga paling banyak itu adalah industri elektronik. Nah, kenapa industri elektronik? Boleh dibilang ya, saat ini laptop kita, handphone kita juga menggunakan berbahan dasar perak. Termasuk kalau kita tidak sadari, di rumah kita itu kalau keran pun juga itu dikrumnya dengan perak. Di mobil juga menggunakan perak gitu ya, untuk yang berkilap. Oke, lanjut Om. Next slide. Satu di atas sebelumnya. Ya, kenapa perak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan selama ini. Kenapa sih perak gitu? Nah, perak ini lebih murah dari emas ya. Kita bisa cek saat ini perak itu kurang lebih range-nya dari mulai
13.000 sampai dengan 210.000 mungkin ya yang mahal, atau bahkan sampai 280 Antam ya. Itu bisa dilihat range-nya jauh dengan emas, karena emas saat ini boleh dibilang per gramnya itu sudah mencapai 800.000 ya, kurang lebih 800.000. Nah, perak juga memiliki lebih banyak potensi dari emas, atau lebih secara kuantitinya itu lebih banyak dari emas. Nah, di sini dicantumkan, saya ambil ini data ini dari Gold Price Organization ya, org. Nah, ini bisa dilihat di sini tahun, kita lihat yang sebelah kiri itu ada tahun 1687 sampai dengan 1689, atau kurang lebih tahun 1800-an. Rasio perbandingan perak dengan emas ini itu boleh dibilang sangat kecil gap-nya. Artinya dia berbanding, di sini karena di sini menggunakan troy ounce ya, kita gunakan troy ounce di sini. Itu 1 troy ounce, 1 troy ounce itu sama dengan 1 troy ounce emas, setara dengan kurang lebih di bawah 20 troy ounce emas. Enggak. Nah, ketika lewat dari tahun 1882, perbandingannya ini ya, boleh dibilang semakin menarik. Harga dari maksudnya perbandingannya dari sekolahku 800.000 terhadap emas ini makin meningkat. Jadi perbandingannya itu sampai saat ini mungkin sudah sekitar sempat ke 120 atau 100 ya, itu per troy ounce-nya gitu. Jadi perbandingan satu troy ounce emas sama dengan 100 troy ounce perak. Nah, itu gap-nya sangat jauh saat ini. Artinya, jika memungkinkan orang lebih melek terhadap perak, karena orang agak sedikit jauh meninggalkan perak, karena lebih ke emas ya. Nah, ini jika suatu saat nanti akan kembali stabil seperti sebelum tahun 1800-an, artinya yang memiliki perak mempunyai peluang lebih baik dalam segi kepemilikan, sehingga boleh dibilang auto kaya nih, kalau bahasanya Om Irfan atau Om Yuliansyah ya. Nah, ini sangat menarik sekali. Nah, seperti halnya saat ini kita bisa lihat di harga Antam pun ya, itu ketika emasnya turun, perak malah naik. Nah, karena saat ini juga sudah banyak orang-orang yang beralih ke perak, boleh dibilang seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini bagaimana cara mengetahui perak asli maupun kadarnya ya. Ada beberapa tes yang dilakukan. Di antaranya adalah visual. Nah, visual ini boleh dibilang dari warnanya ya. Cuma untuk pemula dan yang belum tahu perak, ini agak sedikit berkendala, karena paling tidak minimal sudah pernah punya ya. Jadi paling tidak juga melihat gambarnya. Nah, terus ada juga tes kimia, cuman tes kimia ini akan meninggalkan bekas gitu. Nah, ada juga tes magnet sederhana. Nah, tes magnet sederhana ini saya akan berikan sampel ya. Kebetulan saya punya seperti ini. Nah, ini magnet. Nah, dia itu akan sliding di sini. Jadi dia akan seperti ini. Kita tempel. Nah, dia akan sliding perlahan-lahan. Dia tidak langsung jatuh. Nah, ini perak yang boleh dikatakan kadar murni. Tapi ada beberapa logam juga yang boleh dibilang bisa slide seperti itu. Contohnya itu uang 500 perak yang aluminium. Uang perak
aluminium juga bisa slide seperti ini. Nah, jadi tidak boleh dibilang tes ini sangat sederhana, tapi memang butuh kemampuan memastikan agar tidak terkecoh ya. Dan juga tembaga, termasuk tembaga. Tembaga pun juga bisa slide. Saya akan contohkan lagi. Nah, ini saya punya tembaga di sini. Ini tembaga, kabel tembaga ya. Kita udah bengkokkan atau kita sudah pipihkan. Nah, itu kita taruh, dia akan slide seperti ini. Dia akan slide pula sama. Nah, itu. Dia tidak jatuh. Jadi ada daya tariknya. Nah, namun kalau bukan tidak mengandung perak atau boleh dibilang seperti uang seribuan sekarang ya, itu besi, dia akan nempel. Nah, itu. Dia akan nempel, tidak akan jatuh. Nah, ada lagi uang yang kuningan ya, yang kuningan. Nah, itu akan seperti ini. Sama, akan jatuh. Ya. Nah, tapi agak slide. Oke. Nah, itu nanti bisa cek di link YouTube yang saya berikan di sana. Terus tes suara pun ini kalau yang belum pernah tes suara mungkin agak sedikit bingung ya, gitu. Karena suaranya kurang lebih mirip-mirip, tapi dentingnya lebih boleh dibilang dentingnya itu yang menjadi faktor penilaian. Terus tes hitung berdasarkan volume benda. Nah, volume benda ini sebenarnya bisa dilihat paling sederhana adalah paling sederhana itu saya punya contoh. Nah, ini uang seperti ini ya. Ini uang ini perak yang kiri saya sebelah sini yang saya goyang, dan ini uang 500-an. Ini secara bentuk itu kalau diukur memiliki berat jenis masing-masing gitu ya. Nah, itu perlu pengetesan juga kadang-kadang. Jadi dihitung terutama kalau mau lihat itu kita ada nanti perbedaannya itu di link ada tes berat jenis timbang di dalam air. Di sana ada contoh perak palsu. Sehingga antara yang asli dengan yang palsu, itu yang palsu lebih besar. Gitu. Jadi peraknya itu lebih besar, secara dimensi lebih besar. Nah, di sana bisa kelihatan karena apa? Berat jenisnya tidak sesuai. Gitu. Dan ada juga yang X-ray. Nah, ini X-ray ini boleh dibilang ini yang paling akurat. Saat ini adalah yang paling akurasi karena dapat menunjukkan data-data yang di-input itu boleh dibilang di atas 99% akurasinya ya, karena dapat menunjukkan data-data dari kandungan logam tersebut gitu. Nah, oke, slide selanjutnya. Nah, nanti kita akan adakan sedikit workshop atau praktek ya. Jadi bagi yang di rumah mungkin siapkan timbangan apa saja nggak apa-apa, yang penting digital. Kalau ada yang di belakang 2 digit di belakang koma yang gram lebih bagus, tidak pun tidak apa-apa. Jadi nanti paling tidak untuk melihat, paling tidak kita tahu bahwa kita ketika bertransaksi untuk memastikan itu punya perak perak tersebut logam tersebut mengandung perak atau tidak gitu. Jadi kadang-kadang perak pun ada beberapa kategori ya, ada yang sterling itu kalau nggak salah sekitar 925 kadarnya ya gitu. Jadi di bawah 99% gitu. Nah, ini disiapkan, cuman ini akan kita lakukan setelah penjelasan berikutnya kali ya. Penjelasan berikutnya ini disiapkan dulu saja. Nah, kita akan masuk ke
saya sebut dulu ya. Jadi yang dibutuhkan timbangan, alat tulisnya nanti kita akan catat, kertas, terus gelas plastik. Saya contohkan, gelas plastik seperti ini ya, atau enggak gelas aqua juga nggak apa-apa. Ya, kalau timbangannya ya yang kecil seperti ini aja sudah cukup. Terus tadi benang jahit ya. Kertas itu untuk nulis saja. Nah, ini benang jahitnya. Kalau bisa sudah dibikin simpul, jadi kita nanti tinggal tarik ya, disesuaikan. Nah, terus sudah gitu air. Nah, ini airnya kita siapkan. Nanti kita akan tes bagaimana cara tes. Boleh kalau punya perak silahkan, atau kalau punya bahan lain juga, uang lain juga boleh. Paling tidak nanti kita akan perlihatkan kemana masuk mendekatinya apa namanya berat jenisnya. Oke, next slide. Nah, ini beberapa yang kita masukkan. Nah, ini apa namanya data untuk berat jenisnya. Ini hitungannya kilogram per meter kubik. Jadi nanti umumnya kita biasa gunakan adalah sentimeter gram per sentimeter kubik. Gitu. Jadi kita ambil nomor 34 di sini perak. Nah, itu ada 10,490. Jadi makanya diambil adalah 10,49 ya. Nah, nanti di kertas dicatat bisa di sini adalah berat di udara, berat di air, volume benda, berat lain ya. Nah, sementara menyiapkan ini, mungkin kita lanjut ke slide berikutnya. Mungkin saya akan berikan ke Om Irfan dan Om Yuliansyah. Nah, ini yang paling berpengalaman nih untuk handle yang seperti ini. Oke, silakan waktunya. Oke, Om Irfan. Baik, terima kasih Om Abdul. Ini Om Yuliansyah atau saya? Om Irfan aja dulu, Om. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Om Abdul sambil menyiapkan peralatannya. Ini saya akan jelaskan terkait proses perawatan. Untuk perak ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Nah, ini saya kasih contoh untuk tarnis ringan. Nah, ini saya kasih contohnya adalah koin panda. Di slide udah ada gambarnya, terus ada bundaran hitam, berwarna hitam atau biasanya bisa berwarna-warni juga. Ada kolektor tertentu yang memang pengen peraknya juga terjadi tarnis, tapi yang cantik ya tarnisnya. Misalkan tarnisnya ada warna pelangi, biru, macam-macam. Nah, tapi untuk tarnis yang tidak diinginkan, itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menanganinya. Nah, ini ada dua contoh tarnis ringan, satu di koin panda, satunya lagi ada di koin-koin dirham. Ini karena waktu dan penyimpanan sehingga ada tarnis yang seolah-olah peraknya jadi berwarna kayak tembaga ya. Tapi ini sebenarnya bukan tembaga, tapi ini adalah tarnis ringan. Nah, ini bisa diselesaikan atau bisa diatasin dengan beberapa cara. Satunya adalah dengan baking soda dan air panas atau air hangat. Yang kedua, bisa dilakukan pembersihan dengan dicelupkan ke dalam cairan pembersih. Contohnya di sini di gambar ada dua, yaitu yang lokal ada merek celup, ini bisa dicari di marketplace banyak. Ini tidak ada endorse ya, tapi memang yang sering kita pakai ada dua ini. Nah, yang sebelah kanan juga ini produk luar negeri. Kemarin saya lihat juga sudah ada di marketplace, cuman harganya agak lebih mahal, lumayan. Nanti teman-teman yang memang punya rezeki lebih banyak bisa coba yang kanan ini juga sangat bagus dan tersedia di lokal sekarang. Yang ketiga ini ada silver polish. Nah, silver polish ini mereknya juga bermacam-macam, bisa dicari di
marketplace maupun di toko-toko peralatan juga banyak. Ada yang mulai yang murah sampai yang mahal juga ada. Tapi untuk yang silver polish ini dia kan sistemnya kayak melakukan goresan, cuman grade-nya lebih tinggi. Mungkin kalau perkiraan saya sih grade-nya di atas 10.000 untuk yang silver polish ini. Jadi dia akan hilang tapi juga akan menggores dari permukaan perak tersebut. Ini yang bisa dilakukan dengan 3 hal. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman melakukan pembersihan untuk produk perak. Nanti kita bisa lanjutkan di kolom diskusi nanti ya. Selanjutnya yang tidak boleh dilakukan terhadap produk-produk perak ini ada 2 hal yang akan saya sebutkan, yaitu 1, jangan digosok dengan amplas. Karena kalau digosok ini mungkin akan hilang karnisnya, atau mungkin kalau ada keraknya juga akan hilang. Cuman akibatnya nanti peraknya akan terjadi luka dan tidak bagus lagi bentuknya. Nah, ini tidak boleh. Yang kedua, digosok dengan sikat gigi ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena benar dia juga akan menghilangkan dari kerak-kerak tadi, cuman nanti akan ada bekas sikatnya karena kurang halus. Jadi saran saya pakai tadi 3 hal, baking soda dan air panas. Kalaupun mau digosok bisa menggunakan kain yang halus, yaitu dengan microfiber atau dengan tisu pun sebenarnya bisa, tapi tisu agak lebih kasar dikit. Tapi itu bisa dilakukan karena nanti tisunya kalau digosoknya di dalam baking soda tadi akan agak sedikit hancur tisunya sehingga tidak terlalu kasar ya. Itu bisa digunakan. Oke, selanjutnya ini yang kedua, tarnis berat sampai hitam. Ini beberapa orang malah suka yang seperti ini, yang sebelah kiri ini sampai hitam, mungkin orang nyebutnya patina. Nah, ini juga bisa dibersihkan dengan 3 hal yang tadi. Nah, 3 hal yang tadi itu bisa dengan baking soda, dengan cairan pembersih tadi, itu bisa juga digunakan. Nah, sampai saat ini yang masih sangat sulit untuk dilakukan adalah milk spot. Yang sebelah kanan ini contoh, ada ini maple dari Kanada. Ini sangat mudah sekali milk spot jika tidak dilakukan penanganan atau penyimpanan dengan baik. Nah, milk spot ini sebenarnya juga bisa dibersihkan, cuman agak lebih susah. Saya sendiri juga masih belum coba untuk milk spot yang parah seperti ini, tapi untuk yang milk spot masih sedang, saya sudah pernah coba dan masih bisa. Tapi butuh ketelitian yang lebih ekstra. Dengan 3 hal yang tadi yang di atas itu bisa dilakukan, tapi butuh ketelitian dan usaha yang lebih ekstra. Oke, selanjutnya ini saya berikan contoh untuk 3 hal tadi. Yang untuk baking soda, air panas itu bisa dicoba sendiri nanti. Cukup bendanya dimasukin ke dalam air yang dicampur baking soda, itu sudah bisa membersihkan. Tapi airnya diusahakan menggunakan air panas atau air hangat. Itu akan mempercepat prosesnya. Nah, ada alkohol sama polish ini biasanya setelah proses pembersihan, kita bersihkan dengan alkohol untuk menghilangkan sisa-sisanya. Yang ketiga baru kita kasih silver polish, tapi yang tipis saja supaya tidak menggores permukaan dengan banyak. Ini saya kasih contoh, jika tarnisnya terlalu berat, kita bisa lakukan langsung kita bakar aja di atas kompor, itu bisa. Nah, ini kita kasih aluminium itu untuk secara teorinya untuk elektrolisisnya menggunakan aluminium itu juga cukup membantu prosesnya. Ini contohnya ya. Jadi di dalamnya ini sudah ada koinnya. Cukup saya panaskan sebentar saja. Nantinya soda kuenya dia akan bereaksinya lebih bagus daripada dengan air yang tidak panas. Nah, ini bisa dilakukan.
dan hasilnya cukup bagus dengan baking soda yang dipanaskan ini. Ini contoh untuk yang dengan cairan pembersih tadi ya. Nah, kira-kira ini yang tadi ada gambarnya yang tarnis ringan. Kita cukup dengan celupan. Nah, di sini saya menggunakan kain karena untuk koin-koin tertentu saya menghindari ada apa namanya. Nah, ini hasilnya langsung bersih yang tadi. Yang ada tarnisnya tadi langsung bersih setelah kita masukkan ke cairan. Tapi ini jangan lama-lama ya, karena kita juga tidak tahu seberapa kuat cairannya asamnya. Jadi cukup sebentar aja, hasilnya sudah bersih. Setelah ini kita bilas lagi dengan air apa namanya non mineral ya, supaya tidak ada kandungan mineral yang masuk di sana. Kalau saya kemarin biasanya ngumpulin tuh ada air AC kan, itu adalah air yang demineralisasi, itu bisa digunakan untuk mencuci itu. Saya biasanya menggunakan itu atau ada beberapa merek air yang demineralisasi, setahu saya ada beberapa. Nah, ini untuk penyimpanan. Selanjutnya untuk penyimpanan ada beberapa yang harus kita lakukan. Pertama adalah dengan memasukkan ke dalam kapsul di poin A seperti gambar. Yang B, kita masukkan dalam plastik klip yang kedap udara, sehingga tidak ada uap yang udara atau oksigen yang masuk, sehingga tidak ada proses oksidasinya. Nah, contoh di atas juga ada bermacam-macam bentuk kapsulnya, mulai dari yang biasa sampai yang mahal. Nanti masing-masing punya kekuatan yang beda-beda. Setelah itu kita simpan, supaya menghindari ada apa namanya udara yang masuk. Nah, poin ketiga, poin C, yaitu dengan vakum. Vakum bermacam-macam, mulai dari yang harga murah sampai harga yang mahal. Nah, ini kebetulan saya pakainya yang harganya cukup terjangkau, masih di bawah 200.000, dan harga plastiknya pun masih murah, per bijinya juga murah, masih di bawah 1.000 untuk ukuran sebesar itu. Nah, ini poin 4, usahakan jika megang bendanya tidak langsung dengan tangan terbuka supaya menghindari ada keringat yang masuk di sana. Nah, ini yang bisa kita share untuk. Oke, dari saya itu Om Yuliansah, ada tambahan? Oke Om, cuma mau nambahin dikit deh. Oke, siap. Lanjut Om. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir kalau peraknya itu tarnis atau kotor, justru karena dengan adanya tarnis itu menandakan bahwa perak kita itu asli ya, bukan palsu. Oke Om, segitu aja Om. Ya, berarti sebenarnya tarnis itu adalah tanda ya kalau apa namanya perak kita itu sebenarnya malah asli. Justru kalau tidak ada itu kita juga harus khawatir ya, jangan-jangan perak kita bukan perak yang asli ya. Kayak gitu ya Om ya. Siap Om. Oke. Om Abdul udah siap? Halo, sorry, kemarin saya ngomong sendiri tadi. Saya rencana mau share screen saya. Halo, ya, lanjut Om. Lanjut Om. Saya pencet share screen, tapi di sini host disable participant sharing screen. Oke, coba sekarang Om, coba sekarang. Ya. Oke. Masih belum? Oh, belum ya. Bentar ya, bentar. Tak cek dulu ya. Oke, coba Om sekarang Om. Harusnya bisa. Nah.
Oke, sudah kelihatan kali ya? Udah kelihatan Om. Lanjut Om. Sudah. Lanjut. Ya, ini saya pakai kamera. Jadi bagi yang sudah pegang ya, yang sudah pegang timbangan dan sudah siapkan air dan juga sudah siapkan kertas dan lain-lain. Nah, ini juga ini peraknya ya, kita akan tes perak atau simpelnya nanti. Oke, bentar. Kita nyalakan. Ya, ini kapasitasnya kebetulan yang digitnya 0, di 2 digit di belakang koma. Ini hitungannya gram, kapasitasnya dia mampu cuma 200 gram. Oke, ini lightnya saya matikan dulu. Nah, sini kita masukkan. Pertama mungkin kita bisa timbang seperti ini dulu. Ya. Nah, ini di atas udara. Dia 2,97. Oke, kita catat di situ. Beratnya adalah di atas udara 2,97. Oke, 2,97. Nah, lalu kita ambil ya. Nah, ini ada minus. Oke, kita tunggu dulu. Ini ada minus ya. Atau kita tar, biar 0. Sudah. Baru kita masukkan di sini. Nah, ini kan beratnya ada sekitar 10,84 atau 82 ya. Kita taruh juga. Atau boleh juga ditaruh nanti setelah airnya ya. Airnya dimasukkan. Nah, ini kita masukkan airnya. Nah, nggak usah terlalu penuh. Karena ini kapasitasnya sampai 200, kemungkinan saya akan masukkan 100 atau 150 gram. Karena berat yang ditimbang kan kurang lebih 3 gram ya. Jadi kita masih punya spare banyak. Oke, ini 150 gram kurang lebih. Oke, ini kurang lebih 150 gram airnya ya. Nah, oke, kita masuk, kita tar jadi 0. Nah, ini seperti ini ya, diikat. Nah, ini cuman ini berputar spinning, kita masukkan aja, nggak apa-apa. Nah, dimasukkannya jangan sampai terlalu bawah ya. Kalau terlalu bawah, menyentuh bawah, dia beratnya akan lebih sama dengan waktu di bawah. Nah, ini mengambang, jadi dia yang dihitung adalah volume bendanya. Nah, seperti ini. Kurang lebih 0,27. Ya. Oke. Nah, jadi sudah dapat datanya ya. Nah. Oke. Nah, ini ada minus 0,04 karena kita menggunakan materi pengikatnya itu pakai menggunakan kain atau benang jahit. Jadi kurang lebih ada yang tertarik gitu. Oke, saya masukkan dulu data tadi 0,27 ya. Nah, dari sini
saya langsung masukkan saja datanya. Sebentar, saya masukkan langsung di catatan. Oke. Nah, jadi dari sini saya akan masukkan ke sini datanya. Saya sudah masukkan datanya. Cuman ada sedikit perbedaan yang saya lakukan antara menimbang saat ini dengan menimbang yang saya gunakan dengan metode yang ada maksudnya sedikit perbedaannya adalah kalau di sini kita langsung mendapatkan pembaginya, kalau di sana kita menghitung kedua-duanya terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini saya ambil data seminar. Oke. Nah, dari sini dilihat ya. Nah, dari sini dapat dilihat ini 2,97 yang kita dapatkan. Nah, karena tadi kita sudah dapatkan langsung pembaginya, jadi kita cari berat airnya itu kurang lebih 2,7. Nah, tadi ini karena kita sudah langsung dapat benda. Jadi berbeda metodenya adalah kalau ini airnya langsung ditaruh di atas timbangan. Kalau yang saya lakukan biasanya adalah airnya di bawah karena dia timbangan khusus, jadi dia untuk mencari justru volumenya. Saat ini justru malah volume yang kita cari untuk membagi berat benda di udaranya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Karena ini 2 digit ya, yang biasa kita gunakan 4 digit. Jadi karena ini 2 digit, nah didapatkan berat jenisnya ternyata di sini 11. Nah, 11 ini kita bagi dengan 10,49 seperti ini. Nah, 10,49 bisa dihitung sendiri dan hasilnya adalah 1,46. Jadi boleh dibilang di sini 10,4, artinya 99% ya, atau biasa dikenal dengan 999. Namun kembali lagi, timbangan ini tidak merefleksikan sangat akurasi sekali karena dia pasti ada errornya. Karena yang dapat menunjukkan akurasi itu adalah XRF. Tapi setidaknya dengan kondisi seperti ini boleh dibilang jenis perak ini adalah murni gitu. Jadi kemarin kita juga ada beberapa contoh yang bisa dilihat, mungkin bisa lihat nanti di YouTube. Kalau perak palsu itu dia akan tidak seperti itu ya. Jadi dia akan jauh dari angka tinggi gitu ya. Kayak kemarin itu kalau nggak salah 30% gitu ya. Nah itu boleh dibilang palsu. Namun balik lagi, ini hanya bisa melihat kadar sampai kadar tertentu. Terkadang 50% pun juga agak sedikit berat ya, karena tadi kita melihat logam-logam lainnya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Mungkin sekian yang kita contohkan di sini. Oke, Om Irfan, lanjut. Baik, terima kasih penjelasannya Om Abdul. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu tanya jawab. Kalau kita lihat dari atas ke bawah, sudah ada beberapa pertanyaan ya, Om Abdul. Kita jawab nanti, atau ini sudah ada beberapa pertanyaan. Sebentar kita lihat lagi ya. Oke, mungkin Om yang pilihkan, nanti saya mungkin menjawab. Agak susah ya. Saya lihat dulu bentar. Ya, baiknya yang bertanya langsung ketik lagi aja. Oh, minta untuk aja ya. Kembali karena kalau ngaca ke atas agak susah ya. Agak susah banyak. Atau gini aja, boleh ngomong juga nggak apa-apa sih ya kali ya. Kita buka boleh, semuanya silakan aja. Pakai suara aja lebih mudah. Pakai suara lebih mudah. Itu sudah ada yang
raise hand kan? Ada satu, Kavi, Om Beni. Siapa dulu nih yang mau? Yang mau bertanya silakan. Halo Pak. Assalamualaikum. Salam, silakan Bu. Ya, saya Ayu dari Banyuwangi. Oke, silakan Bu Ayu. Oke, Pak, saya mau tanya mengenai perawatan tadi. Itu kita gunakan tarnis atau menggunakan polis, itu harus menunggu ada tarnis dulu, baru kita lakukan perawatan, atau ada perawatan berkala seperti kita punya mobil gitu, Pak. Terima kasih. Baik, saya bantu jawab ya, Om Abdul. Nanti ditambahin sama Om Abdul sama penyilihan saya. Kalau untuk perawatan sih sebenarnya selama perak kita ini kondisinya masih bagus sih tidak perlu dilakukan macam-macam ya, karena contoh tadi peraknya sudah sangat hitam ya, tarnisnya sangat hitam, itu pun pada saat kita celup dalam waktu 2-3 detik pun juga langsung bersih sih sebenarnya. Jadi sebenarnya tergantung kebutuhan. Cuman kita tadi kalau misalkan sudah simpan dengan bagus, dimasukin kapsul, dimasukin klip, atau di vakum, itu kemungkinan besar tidak akan rusak. Kecuali memang peraknya itu untuk dipajang, dijual ya, mungkin sering dipegang macam-macam. Nah, kemungkinan yang seperti itu harus ada perawatan berkala jika memang sudah mulai kelihatan ada bentuk yang berbeda ya. Kira-kira kalau menurut saya sih seperti itu. Dari Om Abdul sama Om Yuliansa mungkin ada tambahan? Berarti setiap setelah dipegang, sebelum divakum itu sudah harus dipolis dulu ya, Om? Oh, kalau seperti itu sih nggak perlu sih. Kalau memang baru setelah dipegang, sekiranya megangnya itu tangannya bersih, tidak ada keringat, kalau menurut saya sih tidak perlu. Karena perak itu ketika kita pegang, misalkan tangan kita ini ada keringat, dia akan ngecap kayak sidik jari. Jadi kalau bentuknya seperti itu cukup dilap aja sih dengan microfiber, saya rasa itu tidak akan bikin tarnis. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Om Irfan. Izin menambahkan sedikit Pada mau makan belum? Lanjut. Ya, Mbak Ayu, kalau kita pegang perak langsung, misalnya seperti ini nih, kita pegang peraknya dengan tangan. Ini contoh saya pegang, nggak pakai sarung tangan. Itu nggak perlu dipolis, kita cukup cuci aja pakai sunlight dengan air mengalir. Setelah dicuci, baru kita keringkan dengan tisu. Ini contoh perak saya beli 10 tahun yang lalu, tahun 2011 ya. Ini AMV, ada sertifikat antar. Ini selama 10 tahun saya pegang-pegang begini, sampai saat ini sih masih aman. Nggak ada tarnis, makan tuh yang benar. cuma dicuci aja, pakai sunlight, terus dikeringin dengan Maaf Pak, Yuli ya yang bicara. Videonya tadi nggak di-shoot, jadi kita nggak tahu tadi prosesnya seperti apa. Yang di-shoot masih Pak Abdul. Oke, bentar ya. Boleh diulangin Om, ada nggak tadi ininya, contoh videonya? Cuma dicuci sama sunlight mengalir aja. Nggak ada, nggak ada videonya. Oh, memang nggak ada video. Emang nggak ada video, Memang nggak ada video. Jadi tadi itu memang cuma dicuci dengan sunlight, itu untuk membersihkan kotoran sih. Ya, karena ada sisa-sisa dari kalau misalkan ada habis dipegang, ada bekas fingerprintnya atau sidik jarinya itu akan hilang. Dan itu juga boleh.
Oke, pakai sunlight tanpa apa namanya kain gitu, nggak apa-apa ya? Harus dengan air mengalir. Tadi sampaikan dengan air Air mengalir. Setelah itu baru dikeringkan dengan kain microfibernya ya. Oke. Baik, terima kasih. Baik. Ini ada pertanyaan lanjut lagi nih. Ini banyak. Aduh, lewat chat agak susah ya ternyata. Panjang. Nanya Om. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Dengan Nanya siapa? Om. Boleh silakan dengan Om siapa? Kavi dari Jakarta Om. Oke, dengan Om Kavi. Silakan Om. Mau nanya sama Om Abdul, kalau misalnya garam granul itu benar-benar ketahui kadarnya Om. Karena di beberapa marketplace sudah ada beberapa orang yang jual granul, ngatunya 999 atau 995, cuman bagaimana kita ngetesnya? Karena kemasannya kan bukan kemasan Asam atau Legor lagi yang asli. Terima kasih Om. Pertanyaan ini menarik juga ya. Bagaimana mengecek? Nah, di sini kalau sebenarnya kita masih kasih toleransi. Artinya agak sedikit sulit kalau kita menggunakan metode berat jenis. Saya sendiri sering ketika membeli granul itu rata-rata didapatkan 97%. Sudah 98%, jarang yang menyentuh ke 99%. Kenapa? Karena formasinya itu boleh dibilang dia masih apa ya istilahnya, strukturnya itu masih belum sempurna ya. Karena kalau sudah berbentuk koin atau lainnya itu bertumpuk melalui proses deformasi gitu ya. Deformasi artinya dia ketekan sehingga dia lebih padat. Nah, itu biasanya secara hitungan dia meningkatkan kadar. Nah, kalau kita di granul sendiri harus punya toleransi, artinya dia nggak mungkin ketika kita timbang itu bisa ditimbangkan, memungkinkan untuk ditimbang, tapi hasilnya tidak akan 99% rata-rata. Jadi harus dilebur yang lebih besar dan tidak memiliki pori-pori. Nah, kadang pori-pori itu juga berpengaruh walaupun istilahnya sedikit. Jadi cara hitungan di kadar nanti pengaruh. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Om. Jadi kalau misalnya ini agak mengulang Om. Jadi kalau misalnya saya beli granul yang tidak dalam kemasan dari Antam atau dari Legor, harus dilebur dulu untuk mengetahui kepastian kadarnya Om. Nggak bisa kita tahu misalnya 995 dia si penjualnya bilang, kita belum tentu itu angkanya 995 ya. Belum tentu juga karena kan kita juga nggak tahu campurnya terkadang tidak merata atau seperti apa gitu. Jadi dia harus dilebur dulu dan minta dites di situ juga gitu untuk ditimbang BJ, paling tidak seperti itu. Kalau Om dapatkan lebih dari itu berarti beruntung karena ada kandungan lain yang lebih besar seperti platinum atau palladium. Tapi rasanya kan jarang ya memberi seperti itu gitu. Nah, kurang lebih minta dites kalau memang biasanya ketemu ya janjian. Tapi kalau tidak ketemu ya itu artinya sudah gambling ya Om, gambling. Boleh dibilang ya seperti itu, tapi ya balik lagi saya ya itu mulut kalau kamu Ya dapat insentif. Ya mungkin itu dari saya Om. Ya. Thank you Om. Sama-sama. Om Yuliansa mau nambahin? Cukup Om, cukup. Cukup ya.
Saya nambahin dikit terkait granul. Ini pengalaman juga karena saya sering ngumpulin granul. Jadi untuk yang di marketplace itu karena mereka rata-rata adalah pengrajin atau memang pengolah dari mungkin barang-barang bekas gitu ya. Atau mungkin juga ada yang dari tambang. Rata-rata mereka taunya perak itu dianggapnya 999 gitu. Karena mungkin itu di perhiasan ya. Kalau di perhiasan kalau bukan 925 paling taunya ya 999. Padahal mungkin kadarnya cuma 99.0 sinyalnya. dari beberapa yang pernah saya dapatkan ada beberapa jenis sih perak yang dari pengrajin lokal itu. Makanya kita juga harus selektif kalau memilih pelanggan untuk beli granul ini juga harus benar-benar selektif melihatnya. Dilihat dulu sampelnya, jangan banyak-banyak karena bisa jadi beli sekarang sama beli 2 minggu lagi juga sudah beda karena hasil masakannya juga berbeda, kira-kira kayak gitu. Dan pengalaman saya dari mungkin hampir lebih dari 6 penjual itu semua punya kadar yang beda-beda. Memang ada beberapa yang masih mempertahankan kualitasnya karena perak granulnya sendiri sudah dicetak sama dia. Jadi bentuknya sudah lebih homogen, bulatnya setara gitu kan. Saya nggak sebutkan dari mananya ya karena mungkin kurang etis nanti. Tapi mungkin teman-teman nanti kalau coba bisa coba aja satu-satu, pasti ada yang kualitasnya lebih seragam ya. Kalau masalah bagus apa enggak sih mungkin relatif ya. Tapi saya udah pernah nyoba mulai dari bentuk dia granul, saya request dia cetak ukuran 50 gram, saya minta request dia cetak ukuran 100 gram, kualitasnya bagus, masih di atas 99%. Jadi rata-rata malah 995 itu masih di atas itu. Jadi pilihlah seller yang bagus, yang diajak diskusinya juga enak. Syukur-syukur kita minta dia untuk cetakan ukuran misalkan 10 gram kotak atau 50 atau 100. Kalaupun nambah biaya nggak banyak. Misalkan kalau sekarang harganya mungkin 10.000 per gramnya, dengan dicetak jadi mungkin 10.500 atau cuma nambah 500 per gram. Saya rasa lebih mudah itu daripada teman-teman harus nyoba sendiri untuk bakar sendiri, bentuk sendiri gitu. Karena saya nyoba sendiri mulai dari beberapa tahun lalu, saya nyoba sendiri beli alatnya dibakar, ternyata ya hanya untuk kita dapat ilmu, karena susah ya kita dapat ilmu sebelum-sebelumnya susah nih, sampai saya ketemu sama Om Abdul, Om Julian, dapatlah ilmunya kan. Sehingga kita pengen sharing ini supaya teman-teman juga tidak perlu mengalami kesusahan di situ kan. Jadi pilihlah seller yang memang bisa bantu cetakin, mau itu bentuknya bulat, mau bentuknya kotak. Mereka punya alat yang lebih lengkap. Untuk bakarnya mereka sudah punya alat lengkap, mungkin cetaknya mereka juga sudah punya, gitu. Karena mereka udah terbiasa mungkin jualan untuk bikin perhiasan. Ini hanya bagian dari ya mungkin mereka ada lebih bahan sehingga dijual gitu. Jadi jika memang pengen nyoba gitu, coba tanya mereka punya nggak, bisa nggak nyetakin ukuran misalkan 10 gram atau 50 atau 100. Tapi intinya semakin kecil ukurannya akan semakin mahal. Karena untuk prosesnya ini butuh tenaga yang ekstra ya. Misalkan butuh kan nyetak 100 gram sama nyetak 50 kan berarti kalau Anda beli 100 gram, cetak 100 gram cuma satu. Tapi kalau cetak 10 graman berarti 10 kali dia harus nuang. Nah proses bakarnya itu juga butuh mungkin LPG-nya juga butuh. Kalau dia pakai yang ada oksigennya juga ada oksigen, sehingga harganya akan mahal, akan ada tambahan di situ. Itu tambahan dari saya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Om Juliansa, pilih dong pertanyaan. Mungkin ada yang malu-malu untuk ngomong. Cintanya, Pak. Ini ada keluar lagi nih. Silakan Pak. Dengan siapa Pak? Ferry. Pak Ferry ya? Ya. Oke, lanjut dengan Pak Ferry. Pertanyaan ketiga. Om, itu kan perak yang buatan Pam sama Nadir kan itu kadarnya ditulis 99.
Kalau punya Antam dia 99,95. Nah, itu bedanya gimana, Om? Lanjut Om Abdul dijawab. Ini spesialisasinya nih Om Abdul. Oh, maaf, bisa diulangi. Kebetulan tadi ada telepon masuk dari istri, jadi saya angkat dulu. Mohon Bedanya maaf. ini Om, kalau nadir kan ada yang 9-nya 3 kali, ada yang 9-nya 4 kali. Tapi kalau Antam dia 9-nya 3 kali plus 5. Berarti kan 995 ya. Kalau nadir kan ada 2, yang awal dulu 9-nya 3, sekarang 9-nya 4. Nah, mungkin bisa dijelaskan pabrikan mana sih yang sudah bisa nulis 94 sama pabrikan mana yang baru 9-nya 3. Ya. Jadi pada dasarnya sih itu memang teknologinya ya. Teknologi itu yang digunakan untuk mengolah mengolah granul atau perak tersebut. Nah, kalau Antam sendiri 995 ya kemungkinan memang kemampuannya saat ini dia hanya berani taruh seperti itu. Tidak, istilahnya memang saat ini yang paling bagus itu adalah metodenya adalah dengan menggunakan yang electrolining ya. Itu udah paling boleh dibilang paling mendekati ke persentase yang paling tinggi. Nah, kalau mereka taruh 99 sebenarnya kalau secara matematis 0,0001 di belakang itu bedanya boleh dibilang tipis ya. Gitu dari 1 kilo itu ya berarti 1%-nya kan gitu. Boleh dibilang itu sangat tipis sekali. Jadi adapun teknologinya itu bergantung lagi. Kalau saya kebetulan tidak tahu Antam menggunakan metode apa ya, gitu kan biasanya masih banyak kimia, tapi rasanya Antam juga kemungkinan kalau dari yang saya tes dari Antam ya, hasil Antam, kalau menggunakan metode BG itu sendiri kurang lebih sebenarnya yang ditaruh 995, tapi ketika dihitung itu kurang lebih hampir 999 gitu. Jadi tipis sekali gitu, perbedaannya tipis. Nah, ini memang perlu dites dengan XRF gitu. Jadi yang kebetulan saya belum pernah tes XRF untuk jenis Antam ataupun nadir. Jadi boleh dibilang saat ini perbedaannya sangat tipis. Itu sulit sekali untuk mendeteksinya. Jadi kalaupun saat ini ya investasi nggak usah takut. Selama itu di atas 99 itu sebenarnya sudah boleh dibilang sangat murni gitu. Apalagi juga pengolah lokal kita juga dengan sudah sangat baik ya. Cuman memang kalau menggunakan kimia ya bergantung bagaimana nanti limbahnya itu dikelolanya seperti apa. Itu aja sih. Gitu. Jadi kalau 99 itu boleh dibilang 49 kali dengan 39 kali itu bedanya tipis gitu. Kurang lebih sih itu. Itu menurut saya ya Om ya, gitu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Om Yuli atau Om Irma sendiri mau tambahkan? Mungkin Om Yuli, saya skip untuk yang ini. Lanjut Om, lanjut. Bisa tanya ya? Oke, lanjut Masih bisa pertanyaan tanya? selanjutnya. Iya. Ini Om mau tanya ini. Saya Kenalan kan masih dulu, Bu. baru Dari di mana, Bu? Perak. Oh, oke. Saya Tristi, Pak, dari Lumajang, Jawa Timur. Tristi Lumajang ya. Oke, lanjut. Oke. Ya, ini mau tanya, soalnya kan masih baru di Perak ini, sebelumnya masih baru main di emas. Untuk pertumbuhan nilai ekonomisnya nabung perak ini daripada emas gimana? Apakah kalau dilihat dari grafik memang sepertinya lebih cepat perak ya, tapi kenyataannya harga di pasaran kan masih kelas-kelas kolektor ini Om. Nah, kalau kita mau di amannya itu pasti kan cari yang nggak perlu terlalu nggak perlu terlalu bagus-bagus banget lah untuk koleksinya gitu. Yang penting untuk nabung nilainya itu masih tetap bertumbuh. Nah, di sisi amannya itu
itu berapa tahun pertumbuhan perak bisa dinikmati? Kalau misalkan emas kan mungkin sudah ketahuan tuh sekitar 3-5 tahun udah bisa kelihatan pertumbuhan nilainya. Kalau perak bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Tristi. Pertanyaannya juga sangat baik sekali ini karena hubungan dengan investasi. Nah, saya ambil sedikit pengalaman saya pribadi. Nggak perlu jauh-jauh, itu saya tahun 2019 itu fluktuatif antara sekitar 6.000, 7.000, 8.000 ya perak ketika itu 2019 sebelum pandemi. Nah, baru naik setahun ketika pandemi saat ini itu sempat naik sampai 14.000 atau 15.000 ya setelah pajak. Nah, artinya kenaikan perak dilihat dari grafiknya itu signifikan di atas 100% ketimbang dengan emas ya. Dan penurunannya juga boleh dibilang seperti tadi disampaikan sebelumnya sangat kecil sekali. Dia di bawah 10%. Nah, kalau emas itu masih tinggi fluktuatifnya. Nah, perak ini memang kalau dilihat tahun ke tahun dia juga lebih baik, artinya peningkatannya lebih stabil ketimbang emas yang sangat fluktuatif walaupun naik gitu ya. Jadi perak ini boleh dibilang di atas 50% lebih baik. Saya mungkin pengalaman pribadi saja 50% lebih baik ketimbang dari emas. Karena waktu itu sempat dapat di 2009 itu masih ada angka sekitar 6 ribuan ya. Terus sekarang kemungkinan kalau Antam sendiri sudah sampai berapa ya? Kurang lebih 13.000 atau 12.000 ya, saya lupa. Itu tinggal ditambahkan, dikalikan aja. Ya, berarti kalau dikali 1,1 berarti tambah 1.300 lagi 14.000 lebih ya. Nah, itu jadi kurang lebih nilai ekonomisnya seperti itu, Bu. Jadi 1 tahun, 2 tahun sampai baiknya memang untuk hitungan perak ini ya sampai dengan 5 tahun lah gitu. Ya, itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Om Yuliansyah, ada tambahan Om? Cukup Om. Cukup ya. Baik, kalau dari saya sih tadi kan tanya ya untuk investasi perak ini bagaimana. Jadi kalau menurut saya, karena saya juga ngumpulinnya bukan untuk berdagang ya, mungkin iseng aja kalau ada sebagian dikeluarin, tapi mayoritas masih saya untuk investasi. Kalau untuk investasi, pilihlah memang harganya yang bukan harga kolektor. Sekarang ini perak ini bervariasi. Kalau untuk granul aja ada 3 jenis nih. Ada untuk yang level granul apa namanya dari mungkin penambang atau pemproses dari barang bekas itu harganya mulai dari 9.500 sampai 10.500. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin yang sudah mulai dicetak, mereka melakukan tes XRF, contoh sampel beberapa itu harganya udah naik. Nantinya harganya di harga 11.000 sampai 12.000. Terus nanti yang ketiga untuk yang granul yang sudah bermerek masih ada kemasannya dari Antam maupun Legor. Setahu saya masih 2 ini yang ada. Sebenarnya ada beberapa merek lain, tapi saya belum dapat. Jadi saya masih baru dapat 2 ini. Merek Antam sama merek Legor ini, dia masih ada kemasannya. Di situ juga ada apa namanya, kalau ada kemasan berarti ada komposisi ya, ada hasil labnya yang memang jelas. Itu harganya di harga 13.000 sampai 14.000 sesuai dengan press release Antam terbaru. Bisa lihat di situ. Legor juga nggak jauh dari situ juga. Terus kita lihat lagi nanti di atasnya lagi perak yang sudah ada dalam kemasan. Dalam bentuk dicetak, mulai dari apa namanya bentuk koin yang blank, ada juga lokal, teman-teman pengrajin lokal yang bikin itu harganya masih relatif murah kalau menurut saya, karena untuk ukuran yang mungkin setara dengan 1 dirham ya, 1 dirham itu mungkin 3,11 gram atau mungkin 3 gram itu harganya mulai dari 45, mungkin ada di bawah itu juga, mungkin juga ada
Berarti kan masih di angka 14.000 atau 15.000. Terus nanti di atasnya lagi ada pabrikan dirham lokal mungkin semacam IMN. Itu juga harganya juga masih bervariasi. Untuk yang ukuran besar 10 dirham atau setara dengan 1 oz atau 31,11 gram, itu harganya masih di 450-an. Jadi kalau dihitung-hitung ya 15.000 juga. Tapi makin kecil ukurannya, misalkan yang ukuran 5 dirham agak lebih mahal per gramnya ya. Per gramnya jadinya agak lebih mahal. Apalagi untuk ukuran yang 1 dirham atau 3,11 gram itu juga harganya 57. Berarti hampir 20.000 ya, hampir 20.000. Jadi kita usahakan investasinya kalau mau kerasa ya harga belinya jangan yang paling mahal, kecuali memang kita pengennya level kolektor. Ya nanti untuk perak lokal sendiri yang batangan pun juga ada. Contoh terbaru sekarang yang mungkin lagi booming juga, Om Juliansa juga ada di situ, jualan juga beberapa juga seller adalah merek Alphard ya. Alphard ini kayaknya dari Bogor. Saya juga nggak tahu, saya belum coba beli juga. Ini harganya kalau saya lihat untuk 10 gramnya masih harga antara 155 sampai 165 ya. Jadi masih 16 ribuan. Jadi kalau menurut saya kita harus bijak untuk menilai seberapa besarkah kenaikan yang akan kita harapkan. Kalau menurut saya, ya tadi juga dijelaskan Om Abdul di awal bahwa perak sama emas ini kan kalau kita lihatnya kan dari nisab pajak zakat yang 1:20 itu tadi ya dijelaskan. Jadi harusnya ya harga normalnya kurang lebih nggak jauh dari situlah dengan perbedaannya. Jadi kalau grafik tadi juga sudah ada, menurut saya kita harus pandai-pandai memilih mana yang memang kita untuk investasi, mana yang kita untuk koleksi. Kalau saya jujur memang saya suka yang koleksi yang memang barangnya bagus. Di satu sisi juga masih simpan yang memang harganya agak lebih murah, misalkan granul lokal juga iya, Legor juga iya, Antam juga iya kan itu. Cuman kita sesuaikan dengan budget kita masing-masing. Tambahan saya itu. Izin bertanya, Pak. Izin tanya, Pak. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Muhammad Muksin Jogja, Pak. Siapa dulu nih, Om? Muhammad Irsyad. Dari tadi, Pak. Silakan. Oke, Mas Irsyad dulu ya. Oke, siap. Nah, lanjut. Izin bertanya, Pak. Itu kan perak itu dibentuk dalam beberapa bentuk ya. Ada yang koin, ada yang kotak, ada yang segitiga, ada yang bar. Nah, itu apakah ada fungsi dan maksud masing-masing itu, Pak? Terima kasih, Pak. Kayaknya Om Abdul ya sama Om Juliansa ini yang jawab, cocok nih kayaknya. Om Abdul, ready? Om Juliansa dulu deh kalau gitu. Ayo Om. Boleh Om. Ya, Om. Ya boleh, silakan. Jadi gini Om, itu bentuk perak ada macam-macam. Ada yang bentuknya koin, bentuknya kotak, ataupun segitiga ya. Jadi secara nilai sama aja sih sebenarnya, cuma bentuk-bentuknya aja. Cuma untuk harga biasanya yang koin itu, yang batangan lebih murah. Kemudian yang kedua itu koin itu sedikit lebih mahal karena dia sering ada legal tender. Ada nilai daripada koin yang ditetapkan oleh suatu negara. Misalnya seperti koin American Silver Eagle itu ada nilainya $2. Jadi ada legal tender. Kalau kita pergi ke Amerika mau jajan $2 masih bisa pakai koin yang silver itu ya. Kemudian semakin aneh bentuk peraknya biasanya semakin mahal ya. Seperti yang koin segitiga yang gambar kapal terbalik itu sangat mahal ya. Dan kemudian yang terakhir mungkin bisa lihat di tokonya toko duit Surabaya, dia baru promosiin bentuk yang lebih terbaru tuh, yang bentuk apa tuh Om Irfan? Yang mana Om?
Yang terbaru punya Om Steiner, yang kayak piagam itu ya, kayak dia lencana. mau bikin ya, dia mau bikin kalau nggak salah sih apa ya, elang Jawa ya. Enggak, yang dia jual yang baru, yang bentuk lencana gitu, kayak lencana polisi. Tameng, bentuk tameng. Bentuk tameng. Oh ya, tameng itu keren juga tuh. Biasanya semakin unik bentuknya semakin mahal. Tapi secara umum sih sama aja, nggak ada beda. Mau bentuknya gimana aja ya tetap aja yang dihitung berat peraknya. Om Abdul bisa nambahin? Iya, terima kasih Om. Jadi kurang lebih apa yang dijelaskan Om Yuliansyah betul. Nah, cuman memang ada beberapa sebenarnya hubungannya dengan logika dan teknologi juga. Jadi kalau untuk ini mau berbentuk apapun itu boleh dikatakan memungkinkan. Mau berbentuk langsung seperti kayak Mickey Mouse seperti itu memungkinkan karena teknologinya sudah mendukung. Jadi kalau zaman dahulu itu kenapa kebanyakan bulat dan kotak dan bahkan kotak pun juga jarang karena apa? Presisi zaman dahulu untuk membuat kotak dan lain-lain itu lebih sulit gitu karena zaman dahulu kala mencetaknya itu kan masih manual ya. Kalau sekarang sudah ada grafir, sudah ada teknologi CNC dan lain-lain, itu membentuknya sangat memungkinkan sekali. Nah, kalau zaman dulu kenapa bulat? Ya karena memang dari kalau zaman dulu itu kan lebih mudah dan besinya pun mendapatkannya juga pengolahannya lebih mudah dibuat bulat ya, pengecoran lain-lainnya. Nah, itu kenapa bentuk kalau zaman dahulu itu masih kebanyakan bulat. Dan orang juga dari zaman ke zaman itu tidak pernah berubah. Kenapa? Karena memang orang zaman dahulu ikutin apa yang sudah ada. Tapi kalau yang saat ini sudah mulai dinamis ya, mau bentuk apapun. Jadi mungkin itu aja sih penjelasan dari saya gitu. Oke, lanjut. Tadi dari Jogja siapa? Izin bertanya Pak. Muhammad Ya. Muksin, Yogyakarta. Diulangin Pak, siapa Pak namanya Pak? Muhammad Muksin dari Jogja Pak. Oke, Muhammad Muksin, silakan Pak. Pertanyaannya gini Pak, mengapa masyarakat Indonesia lebih banyak memilih menyimpan emas dibanding perak? Padahal kalau dia dari sejarah bahwa emas dan perak itu kan selalu bersandingan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Muksin. ya. Jadi kenapa? Nah, kalau ditanya kenapa, kembali lagi ini di sejarah ya. Jadi sejarah ini sangat berpengaruh sekali gitu ya. Jadi di Indonesia sendiri ini atau boleh dibilang pengaruhnya ini dari zaman penjajahan atau boleh dibilang ketika ekspansi Eropa ke Indonesia ya. Jadi mereka ini membawa 3G ya. 3G kita tahu gospel, glory, dan gold. Nah, yang terutama itu kebanyakan memang dari mereka selalu mengikat emas karena emas ini dirasa lebih tinggi nilainya ketimbang perak. Karena kalau mereka bawa ke Eropa otomatis cukup kapal yang kecil tapi membawa yang lebih bernilai ketimbang perak. Nah, ini yang akhirnya turun-menurun sampai saat ini orang selalu emas. Gitu. Karena kalau dilihat anggap saja kita balik 25 tahun yang lalu gitu ya. Perak itu masih boleh dibilang seperti tidak berharga gitu. Walaupun sebenarnya memang sama-sama berharga. Jadi pikiran atau mindset yang seperti ini yang menyebabkan emas itu selalu lebih di atas dari perak. Nah, karena justru kenapa kita adakan seminar seperti ini ya juga untuk membuka kembali bahwa perak ini saat ini adalah memiliki potensi seperti yang tadi kita bahas dari grafik rasionya ya, perbandingannya. Nah, saya yakin sekali insya Allah itu perak akan mengejar sebagaimana fungsi dan juga nilai yang sesuainya gitu. Kurang lebih itu penjelasan dari saya. Mungkin Om Yuli dan Om Irfan, silakan.
Om Yuliansyah, ada tambahan dulu? Cukup Om, lanjut. Baik, kalau dari saya ada tambahan Om ya. Jadi saya ngalamin sendiri perak ini sangat sulit, walaupun kita tertarik nih ya. Saya sangat sulit sekali untuk akses kemana sih saya harus nyari perak. Kira-kira perak ini bagaimana sih cara jualnya, cara ngerawatnya, bagaimana? Sangat awam. Jadi saya juga baru dapat mulai bisa akses perak itu dari 2019. Walaupun sudah lama itu kan, tapi sudah lama tertarik, tapi baru emas saja yang paling mudah. Jadi dari sisi kemudahan aja, dari sisi mungkin nyari di grup FB maupun yang lain, di toko-toko pun juga sulit gitu. Tapi kalau kita nyari emas, mau itu bentuk batangan maupun bentuk perhiasan itu sangat mudah, nyarinya sangat gampang. Jadi kalau menurut saya secara pribadi adalah kenapa orang jarang berinvestasi perak karena ya susah nyarinya gitu, susah nyari barangnya. Saya belum mikir apakah susah untuk jualnya, tapi baru nyari aja kita susah itu untuk mencari perak dan perak yang benar bagaimana itu sangat susah gitu. Sebenarnya orang dulu mungkin lebih banyak berinvestasi emas di dalam perhiasan itu. Mungkin orang tua saya dulu kecil sukanya gelang, cincin, kalung gitu kan. Mungkin sekarang agak lebih berbeda. Orang lebih banyak emas-emas batangan itu juga lebih banyak laku sekarang, baik yang mungkin yang kemasan retro, serti dan lain-lain juga sekarang udah lebih mudah. Nah, perak ini juga mungkin baru beberapa tahun ini mulai terbuka, mungkin dengan adanya beberapa grup WA, Telegram, Facebook juga mungkin secara teknologi juga makin mudah lah orang berkomunikasi dari seluruh Indonesia, sehingga investasi perak mungkin juga baru mau bergerak dengan bagus. Mungkin kedepannya juga akan lebih bagus lagi. Apalagi kalau memang persebaran perak ini makin banyak. Kalau menurut saya semakin banyak perak yang ada di pasaran, maka harganya akan semakin bagus. Persediaannya juga akan makin bagus. Sekarang kita saja kalau mau nyari perak antam, baik bentuk dirham, bentuk batangan maupun granul, sangat sulit. Mungkin harganya cocok, tapi kita nggak bisa itu. Mau beli itu pun nggak ada barangnya. Sudah kita coba datangin ke gerainya, coba WA, coba pesan lewat webnya juga nggak bisa. Mungkin itu adalah salah satu alasan kenapa perak tidak banyak berkembang, karena dari sumbernya aja nggak ada gitu. Mungkin baru beberapa tahun ini banyak perak-perak impor yang masuk ke Indonesia, dan mungkin baru tahun lalu ya, atau tahun 2000, malah mungkin baru awal-awal 2021 ini mulailah banyak pabrikan lokal. Contohnya Alphard juga sudah mulai ada. Kalau sebelumnya kan ada dirham, tapi kan dirham terkesan masih eksklusif gitu. Tapi dengan harganya perak-perak lokal yang lebih umum, mungkin orang akan lebih tertarik. Tahun lalu ada perak lokal yang dari HWT ada 75 tahun, terus tahun ini ada Alphard, mungkin Alphard nanti ada varian lain lagi, atau mungkin bisa jadi nanti ada pabrikan-pabrikan lokal yang bisa bikin perak dengan harga yang mendekatin harga spotnya, yaitu mendekatin harga granulnya. Nah, diharapkan nanti makin banyak perak yang tersebar, makin mudah kita berinvestasi perak, dan makin banyak orang akan berinvestasi dengan perak. Dan seperti dijelaskan Om Abdul tadi, perak itu banyak kegunaannya kan itu, dan sampai kapanpun juga kemungkinan besar akan dipakai terus. Kalau dari saya itu tambahnya. Ada pertanyaan lain? Total yang saya catat ada 6 pertanyaan. Bu Ratna dari Merauke. Oh, Bu Ratna, dari Merauke. Silakan, Bu. Assalamualaikum. Dari Merauke, bukan Ibu Ratna. Bu Ratna dari mana, Bu Ratna? Monggo. Dari Wamena mungkin kalau Bu Ratna. Dari Ana yang Muhlis yang dari Merauke. Muhlis.
Ya, Afan ini teman-teman terkait dengan masalah perak. Setahu saya kan perak itu sebenarnya tujuannya untuk dijadikan mata uang dan biasanya kan dalam bentuk koin. Cuma pertanyaannya kenapa perak sekarang banyak modelnya gitu? Kira-kira tujuan pencetakan dengan berbagai macam model itu arahnya kemana gitu? Gitu aja. Baik, terima kasih Pak Muklis ya dari Merauke pertanyaannya. Mungkin Om Abdul bisa bantu dijawab dulu. Iya, jadi kalau dilihat dari saat ini variatif ya. Satu karena balik lagi ada namanya pasar, demand dan supply. Jadi kenapa banyak variasi, otomatis banyak permintaan dan juga sehingga menciptakan kreativitas gitu ya. Jadi banyak yang berkombinasi dengan emas terkadang, bahkan ada yang 3 layer ya, itu layernya diantaranya perak, termasuk emas juga, dan juga ada tembaga, bahkan juga ada berliannya kadang-kadang. Jadi ini balik lagi ke supply dan demand. Namun memang kalau melihat dari fakta sejarahnya memang dipergunakan sebagai alat tukar. Tapi sayangnya seperti kita tahu saat ini peraturan pemerintah tidak mendukung itu gitu. Jadi nah ini yang agak sedikit boleh dibilang ya berbenturan gitu ya. Nah ini mungkin saya nggak akan lari ke sana karena agak sensitif membahas saat ini gitu. Jadi ya kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Om Juliansyah, ada tambahan Om? Cukup Om. Cukup ya. Dari saya juga nggak bisa ngasih banyak ini sih jawaban karena apa ya? Kalau menurut saya tergantung ini selera orang sih ya, karena balik lagi ke yang tadi saya sampaikan, tujuan kita perak ini apa kan gitu. Jadi untuk investasi ya carilah yang termurah. Kalau untuk misalkan hobi, pilihlah sesuai dengan kemampuan. Kalau saya pribadi memang masih imbang gitu kan antara hobi sama apa namanya investasi, karena saya ngelihatnya secara umum juga harganya masih wajar. Contoh saya juga menikmatin perak ini saya sandingkan dengan hobi saya mungkin koleksi mainan anak untuk diecast gitu kan. Jadi saya sambungkan di sana dan ternyata juga harganya masih wajar gitu. Sehingga saya pilihnya masih dua, yang investasinya di granul atau perak termurah sama beberapa bentuk-bentuk koin yang memang khusus. Misalkan ada bentuk-bentuk naga, bentuk apa namanya tokoh-tokoh atau bentuk hewan atau bentuk bangunan gitu kan. Ada beberapa memang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena investasi perak tadi masih levelnya sangat luas karena harganya yang masih sangat murah dibandingkan dengan emas. Kalau dari saya kayak gitu. Baik, ada pertanyaan lanjutan? Mas, tanya. Masih ada dua ya ini, Pak Chandra sama Bu Endah. Pak Chandra dulu ya, Pak Chandra dulu. Masuk Mas suaranya? Boleh nanya Pak, Assalamualaikum. Siap, Pak Chandra dulu, silakan. Iya. Gini Mas, kalau perak ini kan termasuk logam mulia. Nah, kalau kita ngirim emas via ekspedisi kan biasanya emang nggak dibolehin ya? Ngirim via JNE atau JNT, ngirim emas, itu biasanya kan kita ngakalin pakai bilangnya souvenir. Kalau perak itu gimana ya ngirimnya ya? Izin Om. Baik, itu pertanyaannya ya. Iya, untuk pengirimannya gitu apa sama seperti emas gitu agak kucing-kucingan sama ekspedisi bilangnya souvenir atau gimana? Nah, ini seller ini yang berpengalaman. Saya soalnya bukan seller yang berpengalaman. Lanjut Om. Om Yuliansyah atau Abdul? Ya, silakan Om Yuliansyah dulu.
Jadi kalau untuk ngirim emas atau perak, biasa kalau kita ke JNT itu ada tempelan di komputer mereka, Om. Untuk barang-barang berharga, mereka tidak berani terima. Seperti emas atau perak. Gitu. Nggak berani terima itu karena ditakutkan nanti di perjalanan bisa hilang ataupun jatuh. Ya bisa jadi kurirnya yang nakal. Jadi sama-sama mereka pun tidak mau ambil resiko ya. Jadi untuk emas dan perak biasanya mereka tolak. Saya pernah kirim koin dirham pun mereka tolak karena mereka tahu koin dirham itu perak. Ya paling alternatifnya kita kucing-kucingan lah, bilang spare part motor kayak apa. Yang pasti kalau kita kucing-kucingan pun asuransi tidak di cover ya. Itu aja sih. Atau kalau mau resmi sekalian bisa pakai RPX. Dan JNE pun ada kurir khusus untuk pengiriman emas ataupun perak. Tapi harganya ya mahal karena dia di cover asuransi. Oke Om Abdul mau nambahin Om? Ya, setuju sekali dengan Om Yuliansyah tadi. Jadi memang sampai saat ini mereka belum mendukung ya, gitu. Jadi memang masih boleh dikatakan kita samarkan lah, gitu ya. Jadi saya pribadi juga merubah jadi dengan kaligrafi tanpa berbohong. Isinya ada kaligrafinya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ya, jadi masih karena memang ditolak gitu, kurang lebih ditolak. Jadi boleh dikatakan juga memang masih beresiko, tapi ya memang yang disarankan kan selalu COD atau langsung ketemu. Itu memang yang menjadi landasannya ya, sunahnya ya. Namun karena keterbatasan tempat dan jarak, ya ini yang mau tidak mau kita membantu bagaimana mewujudkannya juga. Jadi kurang lebih masih seperti itu kurang lebih. Jadi karena kalau ditaruh langsung seperti itu ada, saya juga dan bahkan beberapa juga minta bantuan dengan dropship seperti itu. Itu ada yang seperti itu. Kadang-kadang kita taruh ya sudah taruh, sisanya adalah lillahi ta'ala aja sudah gitu. Jadi pasrah aja. Kurang lebih seperti itu Pak Chandra. Gitu. Oke. Baik. Kira-kira gitu ya, Pak Chandra ya. Oke, terima kasih banyak, Pak. Oke, lanjut pertanyaan tadi dengan Ibu Endah ya. Lanjut, Bu Endah. Iya, Pak. Aku mau nanya, ini kan kayak baru pemula-pemula investor kayak saya. Saya tuh sebenarnya investasi perak tuh pemula, lebih ke korektor sebenarnya. Awalnya pedagang, lalu kolektor, terus sekarang mau fokus investasi di perak. Nah, cuman tuh kalau yang pemula-pemula kayak saya itu ada kecenderungan candu gitu loh, Pak. Pokoknya duit semua langsung beliin perak, duit langsung semua beliin perak. Sedangkan belum bisa ngitung, ini kita butuh nggak sih gitu, uang dingin bukan sih? Jadi kadang peraknya tuh kita jual lagi pakai harga payback tanpa mempertimbangkan present value sama future value-nya. Ini ada caranya nggak sih supaya apa ya? Supaya kita waktu jual perak itu saat butuh uang itu tidak rugi gitu. Jadi untuk menentukan harga wajarnya, ini wajar nggak sih dijual di bawah harga sekian atau harga pasaran sekian? Karena kan mayoritas dominannya itu yang bersedia menampung koin-koin ini, istilahnya buyback-nya itu mayoritas pedagang. Jadi mau menentukan ini kita harus jual koin ini dengan harga buyback tuh nilai wajarnya, nilai pasarannya gimana cara ngitungnya? Itu sih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Endah. Ini terkait bagaimana ngatur keuangan. Karena beli perak ini nagih ya atau candu ya. Terus terkait untuk jual kembali bagaimana? Mungkin bisa dibantu Om Abdul, Om Yuliansyah. Nanti juga saya ada sedikit sharing juga. Silakan Om Yuliansyah sama Om Abdul. Baik, izin saya dulu Om ya. Jadi balik lagi, perak saat ini kan memang boleh dibilang untuk menjual itu tertentu juga ya barang-barangnya, dan juga
balik lagi ke ini manajemen keuangan atau finansial dari masing-masing pribadi masing-masing. Artinya fixed cost-nya kan sudah harus diperhitungkan dulu. Artinya fixed cost untuk di rumah tangga sudah cukup, tidak terganggu, itu tidak ada masalah mau mengumpulkan berapa saja. Tapi tetap dana darurat itu harus ada. Nah, makanya pembagian pun harus juga diperhatikan antara perak dan emas. Likuiditas sangat tinggi adalah saat ini memang emas. Nah, untuk perak boleh dibilang tertentu. Nah, kalau tadi bertanya lebih ke produknya, produk boleh dibilang bergantung dengan tadi spread atau nilainya tadi. Lebih baik yang mendekati ke nilainya, tapi bukan berarti yang tinggi juga tidak ada peminat. Malah juga saat ini banyak sekali saya lihat juga di grup-grup Om Yuli ini banyak sekali yang peminat ya untuk istilahnya koin-koin yang internasional ya, kita katakan seperti itu. Nah, memang balik lagi ke masing-masing. Nah, kalau tadi masalah tadi antara kebutuhan dengan investasi, baiknya sudah dilakukan perhitungan fixed cost masing-masing. Karena kalau kita maksain nggak punya uang untuk membeli perak, nah itu biasanya besok kita bingung mau makan apa nanti. Kurang lebih seperti itu. Jadi Iya, fixed cost-nya Pak ya, fixed cost-nya. ya, jadi usahakan memang yang mau dijadikan simpanan ya. Jadi tidak menutup kemungkinan, artinya kita sesuaikan dengan kondisi saat ini gitu. Jadi tidak harus selalu. Saya punya pengalaman terakhir, saya konversi itu kurang lebih hampir 90% GLM. Ternyata ada kebutuhan yang di luar dugaan. Nah, itu agak sedikit tersendat. Nah, jadi mengambil pengalaman dari situ. Nggak ada suaranya, Pak. Mana yang memang akan disimpan. Kurang lebih seperti itu dari saya. Oke, silakan Pak Yuli dan Pak Irfan. Iya, makasih Pak jawabannya. Sama-sama, Bu. Mungkin ada suhu lain. Om Yuliansa ada tambahan, Om? Cukup, Om. Om Irfan aja. Baik, saya tambahin dikit aja ya, karena waktunya juga sudah mulai sore. Mungkin habis ini sekali aja pertanyaan ya. Saya tambahin lagi Bu Endah, kalau saran kita bagi dulu kebutuhan ini baik untuk ngatur keuangan ya. Saya biasanya ngatur kebutuhan bulanan saya berapa, saya kalikan minimal 3 bulan, syukur-syukur 6 bulan, sisanya baru saya masukin ke emas. Kalau emasnya udah cukup, baru nanti saya investasi perak. Karena perak ini sangat likuiditasnya berbeda. Kalau paling cepat untuk kita jual adalah emas. Itu paling cepat. Dan pilih emasnya pun juga nanti harus yang berbeda. Nah, ini mungkin topik next ya, karena sebenarnya untuk sesi 1 ini kita terkait bagaimana kita mengenali perak yang bagus apa tidak. Next topik kita akan bahas secara detail lagi bagaimana cara kita ngatur bagaimana berinvestasi perak. Salah satunya kayak gini nih, karena saya juga termasuk seperti itu Bu gitu. Hampir saja kemarin kelewatan kalau nggak diingetin sama Menteri Keuangan. Bahaya ini kalau nggak ada Menteri Keuangan itu. Nah, ini sangat penting untuk mengingatkan bahwa jangan terlalu banyak-banyak peraknya, nanti susah jualnya. Nah, terus itulah kenapa saya juga pilih investasinya 2. Satu granul, satunya ada yang impor ya. Koin-koin impor ini punya peminat yang khusus. Sehingga kalaupun saya rugi, paling saya ruginya nggak banyak. Misalkan saya sekarang belinya mungkin, kemarin saya beli di harga 500 sampai terakhir 600-an lah gitu. Saya tidak beli perak di atas 700.000, kecuali saya pengen banget gitu ya. Kecuali saya pengen banget, karena masih ada kok beberapa perak-perak yang harganya 500 sampai 600. Walaupun itu ya termasuk koleksi bagus kalau saya. Kalau saya memang sukanya tipe yang misalkan bentuk finishingnya frost. Saya suka kayak gitu karena bentuknya bersih bagus gitu.
yang sudah ada kapsulnya, sehingga saya nggak perlu maintain beli kapsul lagi gitu, karena kapsulnya udah bagus dari sononya. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini nanti kita akan bahas detail untuk di seri berikutnya ya, supaya kita nggak ada bahasan lanjut ya. Tapi intinya tadi Bu, kita harus bisa ngatur antara keuangan rutin, nanti disamain Pak Abdul. Kalau saya pakainya antara 3 sama 6 bulan. Karena saya juga pernah seperti Om Abdul. Ternyata saya butuh itu kan, butuh uang cash yang harus saya pakai. Nah, sisanya baru ke emas karena paling liquid, yang ketiga baru masuk ke perak gitu. Tanah pilihan terakhir. Nah, ini pilihan lagi nanti kita bahas di selanjutnya ya, karena paling tidak liquid gitu. Oke, jadi dari Bu Endah cukup ya. Kita satu pertanyaan lagi ya. Masih ada nggak ya? Satu pertanyaan lagi. Cukup ya? Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi nih ya. Iya Pak, kayaknya. Oke, Halo baik. Pak, Oh, siap. Dari siapa nih? dari saya Pak, Anto Pak. Pak Anto ya. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Silakan Pak Anto. Oke, izin bertanya Pak. Untuk di internasional apakah ada seperti model yayasan atau bank yang buat untuk itu tadi kan ada masih ada masalah paket dan lain-lain kan yang menuju ke suatu kota ke kota yang lain, mungkin mau transaksi kesusahan di situ, ekspedisinya kurang masih berbelit-belit gitu loh, masih panjang. Apakah di internasional apakah ada yang khusus untuk yayasan tadi atau gimana buat transfer atau buat memindahkan satu paket ke paket yang lain perak dan emasnya ini? Makasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Anto. Nah, ini sebenarnya kita sempat bahas nih sama Om Abdul sama Om Yuliansa terkait seri dari investasi perak ini. Salah satunya sebenarnya Om Yuliansa ini punya teman nih di luar negeri. Nah, kita sebenarnya pengen bahas satu sesi khusus bagaimana sih perak di luar negeri. Karena ada beberapa member-member kita orang Indonesia di luar negeri maupun memang Om Yuliansa ini, waduh, channelnya luar biasa untuk perak ini. Jadi dia punya channel di luar negeri, mungkin ada di Amerika, Jepang, Korea mana itu kan. Nah, sebenarnya kita mau bahas khusus di sana Om. Ya, tapi kita mungkin bisa jawab sedikit tadi Om Yuliansa atau Om Abdul bisa bantu terkait proses ya. Tapi nggak perlu detail-detail Om. Nanti kan kita masih ada seri selanjutnya ya. Oke, silakan Om Yuliansa sama Om Abdul dijawab. Om Abdul dulu deh, Om Abdul. Saya masih pas nih. Om Abdulnya di mana nih? Keluar tadi Om. Oh, tadi keluar ya? Om Yuliansa dulu dijawab Om. Tadi kan pakai RPE kata apa gitu tadi? Coba. Jangan nyentuh-nyentuh yang sensitif Om ya. Yang kemarin nggak usah dibahas itu yang agak sensitif itu. Oh, gimana tadi Om? Pertanyaannya Om diulang Om. Singkat Jadi aja Om. kalau di luar negeri, apakah ada yayasan khusus atau mungkin organisasi khusus yang mengatur jual beli perak gitu Om? Mungkin yang memudahkan untuk atau mungkin kalau menurut saya sih nangkepnya jaringan penjualan perak yang sudah tersebar bagus di seluruh negeri itu ada nggak sih di luar negeri gitu? Kalau saya nangkepnya sih kayak gitu ya. Aduh, kurang paham nih Om. Coba Om Irfan dulu deh. Yo. Saya juga nggak paham Om yang ini ya. Tapi intinya gini, kayaknya sih khawatir terkait penjualan kemana-mananya ya. Sebenarnya kita ini kalau memang bagus sih sebenarnya Antam ya, itu punya jaringan distribusi yang bagus. Cuman masalahnya kan perak masih belum dilirik ya, sehingga jaringan penjualannya juga belum bisa jalan dengan baik untuk yang perak ini. Jadi saya rasa ke depan sih potensinya harusnya Antam ini kalau memang bisa serusin untuk perak, jaringannya sudah cukup bagus. Kalau untuk terkait pengiriman barang, tadi kan ada pilihan untuk RPE atau JNE khusus logam mulia ya. Kalau menurut saya sih itu. Tapi untuk secara detail seri di luar negeri saya belum tahu. Mungkin kita bahas di next sesi ya. Kita akan cari narasumber yang terbaik. Mungkin itu ya Pak Anto, kita nggak bisa jawab karena keterbatasan kami juga untuk menjawab yang ini. Ya, saya rasa cukup ya, Om Yuliansa. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5.
Ada 10 penanya, Om. Ada 10 penanya, kita diskusikan dulu ya untuk nanti ada berapa ya door prize-nya ya, Om ya? Ada 5 ya, Om Yuliansa? Ya, betul Om. Ada 5 door prize. Om Irfan aja yang pilih Om. Nanti jangan dong, kan pembicaranya Om Abdul ya yang utama ya. Oh ya, Om Kita Abdul nanti ya. Om Abdul yang bisa menentukan apa namanya pemenangnya siapa. Karena nanti saya juga nggak enak ya, karena saya kan nyumbang dua hadiah. Nanti dikirain nanti saya milih nih seseorang ya. Biar Om Abdul dulu dari 10 penanya ini siapa yang akan dipilih? Mungkin saya satu aja, sisanya Om sekali aja yang menentukan ya. Oke. Kalau dari saya tadi penanya Ibu Endah ya, karena pertanyaannya menarik mengenai investasi perak itu sangat menarik sekali pertanyaannya. Terus kedua, mungkin kalau boleh izin kedua itu Om siapa tadi? Om Kahfi ya. Oke, siap. Om Endah sama Om Kahfi. Ya. Jadi itu aja mungkin dari saya. Mungkin sisanya mungkin Om Yuli dan Om Irfan. Sebelumnya maaf, saya tadi handphone hang terus maaf maksudnya laptop saya hang jadi baru ini joinnya baru bisa pakai handphone. Oke. Om Yuliansa bisa milih 2 Om. Om Irfan aja Om, pilihin. Saya 1 nanti Om 2. Aku dapat apa, Bang? Om aku dapat apa? Mbak Endah dapat apa ya? Dapat apa? Yang ketiga saya pilih Bu Tristi Om dari Lumajang. Bu Tristi 3. Oke, lanjut. Terus yang keempat? Yang keempat Bu Ayu dari Mas Bu Ayu. Oke. Berarti yang terakhir ya. Hei. Oke. Terakhir berarti saya pilih ya apa ya? Aduh. Oke, saya pilih Pak ini ya, Muhammad Muhsin ya. Oke, baik. Jadi yang dipilih tadi ada Bu Endah, Pak Kahfi, Pak Tristi, Bu Ayu, sama Pak Muhsin. Jadi kelima ini silakan nanti japri ke Om Yuliansah ya untuk pengiriman sama hadiahnya apa yang didapat ya. Hadiahnya masih kita belum bisa umumin sekarang, tapi yang penting dapat hadiah dulu ya. Nanti karena nilainya hampir sama semua harusnya. Ya. Oke, nanti silakan japri ke Om Yuliansah ya. Saya mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu di seri selanjutnya. Akan evaluasi lagi ya. Baik, saya akhiri. Om Yuliansah ada sepatah kata sebelum diakhiri sama Om Abdul? Kayaknya sudah pada banyak yang live juga. Om Yuliansah ada tambahan sebelum diakhiri sama Om Abdul? Om Abdul, monggo. Ya. Tunggu nih dulu. Ada jalan-jalan. Kenapa matanya ada putih-putihnya? Enggak. Yo kamar rokok. Kucing. Akan melek di ikutin adek. Batune jeruk tok entek. Mari ngono apa? Lembab anune metu to. Kan banyune mbok sebul. Ya, lanjut Om Yuliansah. Ya, terima kasih buat teman-teman sudah menyempatkan waktunya buat
acara meeting Zoom ini. Semoga ilmu yang disampaikan Abdul tadi bermanfaat bagi kita, walaupun sedikit, ya ada bekasnya lah. Semoga acara seperti ini bisa berlangsung terus, dan teman-teman juga nambah terus investasi peraknya. Cukup sekian, Lanjut, Irfan. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk sponsor dan kontributor dari Emas Sejawat, Perak Dunia, dari Om Tarnis, dari YouTuber M. Abdul sama Yanca Mautuah. Silakan di-subscribe di YouTube-nya Om Abdul sama Om Yansa Mautuah. Saya akhiri, wabillahi taufik wabidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.